Sungai atau Kementerian PU dalam hal ini yang memiliki kewenangan bangunan seperti apa yang cocok atau tidak cocok di sempadan danau. Ketiga, tidak cocok. Mekanisme penertiban itu seperti apa mekanismenya? Apakah langsung ke Satpol PP? Karena anggapan orang awam, Satpol PP membiarkan bangunan itu gitu. Nah ini yang kadang memecah belah gitu kan. Supaya kita jelas, kalau mekanismenya memang kami sifatnya bantuan, membantu segala aparat pemerintah yang menertibkan kewenangannya, kami siap. Tetapi tanpa balai-balai sungai hadir di sini, tanpa Kementerian PU, kami tidak bisa apa-apa. Gitu loh. Jadi semua ini kan diliput nih sama rekan-rekan pers. Jangan sampai nanti dikatakan Pemkab Samosir ceki Satpol PP melemah. Tidak takut membiarkan dan segala macam ya. Enggak, bukan takutnya nanti dulu. Tapi mekanisme kewenangannya seperti apa? Kami mau pemerintah pusat kayak mau pemerintah provinsi, mau Pemkab, sepanjang pihak yang memberikan kewenangan meminta bantuan kepada kami, dalam hal ini Satpol PP untuk mengamankan, ya kami siap gitu. Tapi mekanismenya saya pikir tidak dimulai dari kami. Ya. Jadi begini Pak, kalau untuk pengajuan izin terkait dengan kawasan sempadan itu memang harus dilakukan dan memang ada tingkatannya, bangunan-bangunan apa yang diperbolehkan di sana. Yang pasti bukan bangunan permanen. Kalau bangunan hanya bangunan yang diperbolehkan itu adalah bangunan untuk infrastruktur, bangunan fasilitas umum atau perpipaan atau gas PDAM, pembangunan pipa yang maksudnya di dalam sempadan itu, ataupun tempat pariwisata untuk umum. Tapi kalau untuk hotel, nah itu kan ini kan kemungkinan ada pribadi Pak ya. Kalau untuk hotel, nah itu yang mungkin nanti izinnya harus dikaji lebih lanjut Pak. Terkait dengan penertiban, memang dari kami setelah dilakukan ataupun adanya pengaduan dari pihak pemerintah kabupaten, kami akan melakukan monitoring evaluasi lapangan oleh PPNS. Nanti ada bagus nih PPNS kami. Nanti PPNS kami turunkan, PPNS melakukan cek di lapangan. Apabila memang itu ada pelanggaran, maka PPNS akan melaporkan hal ini ke Menteri, ke Polda. Nah, untuk itu tindak lanjutnya nanti harus ada tindak lanjut berupa penertiban. Dan kita biasanya minta bantuan ke pemerintah kabupaten setempat untuk Satpol PP dan lain sebagainya Pak, untuk keamanannya lah gitu. Baik, ada satu hal Pak. Jadi ini kan ada pernyataan BWS tadi ya, kalau ada pelaporan. Saya pikir tidak ada lagi pelaporan, kita sudah langsung turun ini Pak. Iya. Dengan sendirinya untuk kasus yang lainnya Pak. sudah bisa langsung ditindaklanjuti kan gitu. Iya. Kan tidak pelaporan lagi nih. Iya. Kita sudah cek langsung, sudah turun ke lapangan, apalagi kan? Semua ada yang kebullshit ya, kayak hanya konsulen aja. Jadi itu waktu itu sebenarnya kita sudah kooperatif Ya. ya. Di sini Sudah tegur Pak ya? dia sudah santai ngomongnya, ya pihak PT Laversa, ya mohon, sudah saya bermohon ya, bermohon kepada PT Laversa sebelum ada ketentuan yang harus dipenuhi, stop dulu gitu. Tadi itu. Tadi makanya saya langsung secara nyata itu ke pers, tujuan kepada DPRD itu kan. Saya bikin acara di Mudari dari Laversa kan gitu. Saya agak terhina itu Pak. Ya. Makanya tadi bilang saya termiskin. Aku bilang, kalaupun saya buat kegiatan bukan berarti ada support dari PT Laversa atau yang lain dulu. Itu dia. Akhirnya ya jujur saja, kita gas saja kan. Saya bilang saya tidak ada apa-apa, tidak ada hambatan bagi saya itu. Dengan sendirinya tuduhan itu benar. Inilah. Itu dia. Sayang sekali ini sudah. Ini kan pariwisata. Iya, tapi pariwisata untuk apa? Perlu Perlu kajian. apa? Itu sebenarnya itu tadi Mekanisme harus jalan. perlu kajian lagi. Oke. Kajian sebelum dibangun Pak. Iya, Apakah ini sebenarnya sarana pariwisata atau tidak? Ya kan, itu perlu dikaji dulu. ya.
ketika aturan itu diterapkan tidak ada berpikir kan gitu kan, sama kayak yang di Bogor itu para seminar